القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Dalam puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatukan kita pada pagi hari ini bersama-sama untuk mengkaji ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hati kita menjadi hati yang terjauhkan daripada racun dunia. Semoga dengan adanya majlis Al-Bushra ini hati kita selalu terjauhkan daripada racun dunia serta racun syaitan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dijadikan hati kita ini hati yang mencintai Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Muhammadlah yang mengumpulkan kita juga menyatukan kita. Karena Nabi Muhammad kita semua menjadi saudara. Tidak ada bedanya di antara kita. Beliaulah yang mengajari untuk kita ini saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menjauhi daripada racun-racun yang memang diciptakan oleh syaitan untuk memecah belah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Ta'ala jadikan kita saudara-saudara seiman yang saling mengasihi, menyayangi karena Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, para busrawan dan busrawati, wabil khusus Rabbi ruhi wa jasadi Asok Profesor Dr. Abu Ya Al-Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharun, serta para habaib dan para kiai, juga para tokoh masyarakat lainnya. Moga Allah Ta'ala jaga guru-guru kita, Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, dan kabulkan hajat dunia akhirat mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ketahuilah wahai muslimin, bahwasannya jika kita ini terkena penyakit, terkena racun, na'udzubillah, pada anggota badan kita, maka kita akan sepanik itu bercepat-cepat untuk mendatangi dokter agar mendapatkan obat ataupun sesuatu yang bisa mencegah nyebarnya racun tersebut. Kalau misalkan racun yang bisa menghancurkan jasad itu seperti itu kita takutnya, bagaimana kalau racun itu ada pada hati kita, yang dimana penyakit itu bisa membinasakan jasad kita? Akan tetapi jika racun itu ada pada hati kita, bukan hanya jasad saja yang rusak, akan tetapi ruh juga akan rusak. Penyakit apapun yang dunia ini akhirnya adalah kematian jika itu penyakit badan. Tapi kalau itu penyakit hati, maka tidak akan selesai dengan adanya kematian, tapi terbawa oleh ruh sehingga bertemu dengan Allah, na'udzubillah, dengan hati yang sakit, dengan hati yang tercuni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluha saluhal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu." Di dalam jasad ini ada gumpalan daging, yang dimana kalau itu sehat, kalau itu bagus, maka seluruh jasad akan bagus, akan sehat. Tapi jika gumpalan daging itu sakit, maka seluruh badan akan sakit.
Dalam hadis yang lain di sahih bahwasanya Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum." Allah tidak pernah menilai seorang hamba daripada wajahnya, daripada jasadnya, tapi Allah melihat daripada hatinya dan juga amalnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apa yang bisa meracuni hati kita, apa yang membuat hati kita ini sakit sehingga jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada ampunan Allah, jauh daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang sangat berbahaya, racun yang pertama adalah berlebihan dalam mencintai dunia. Yang namanya dunia itu tidak akan pergi kemana-mana. Dunia itu sudah Allah Ta'ala tetapkan sesuai dengan apa yang Allah tentukan, tidak lebih, tidak kurang. Tapi yang membuat kita sakit, yang membuat kita resah adalah mungkin karena kurangnya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kurangnya iman kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita biasakan hati kita dengan rasa kurang, tapi tidak dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Rasulullah SAW sudah bersabda, barang siapa yang dia ini sudah bisa makan di rumahnya, sehat badannya, ada rumah yang menaunginya, seakan-akan sudah dilipat kenikmatan dunia untuknya. Tapi manusia masalahnya, mereka tidak pernah merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu menuntut lebih, seakan-akan mereka ini lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang terbaik dan apa yang akan memuaskan hatinya atau yang menyenangkan hatinya nanti di akhirat melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka hidup di dunia dengan hati yang sangat tenang, dengan hati yang damai. Sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, miskin abna'ud dunya kharaju minha wa madhaku at'ama wa an'ama ma fiha. Kasihan anak-anak dunia itu, mereka lama-lama di dunia, tinggal di dunia, keluar daripada dunia, tidak merasakan hal yang paling ternikmat di dalam dunia. Maka murid-muridnya mengatakan, apa kenikmatan yang paling nikmat itu wahai guruku? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, al-ma'rifatu billah wa mahabbatuhu wal unsu bihi, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mencintainya, juga senang berada di sisinya. Maka Imam Dunun Al-Masri juga mengatakan, hati-hati para aulia, mereka sangat tenang, sangat gembira, walaupun keadaan mereka tidak kelihatan seperti itu. Innahu latamurrus sa'ah, ada waktu-waktu yang dimana hati para aulia, para kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, merasakan kegembiraan, euforia yang tidak ada habisnya karena nikmat berduduk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh makan sambil tidur itu. Orang-orang seperti inilah yang patut kita tiru, bagaimana respon dan bagaimana penjagaan mereka terkait hati mereka daripada racunnya dunia. Hingga lihat bagaimana keteguhan seorang sahabat Yasir bin Amir dan juga anaknya, juga istrinya pada saat itu disiksa oleh kafir Quraisy, sampai Rasulullah tidak tega melihatnya. Rasulullah mengatakan, sabran ya Ali Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, karena janji kalian adalah surga. Walaupun mereka dihempit oleh azab, disiksa, ditaruh di terik panas, yang namanya pasir saking panasnya itu membakar punggung mereka, diletakkan batu yang berat di dada mereka. Kafir Quraisy mengatakan, keluarlah kamu daripada agamanya Muhammad, tinggalkanlah Muhammad. Tapi hati mereka tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai yang namanya Yasir bin Amir dan juga Sumayyah bintu Khayyat, istrinya,
syahid di dalam Islam karena disiksa oleh kafir Quraisy. Mereka tidak gentar hati mereka, tidak teracuni oleh godaan orang kafir Quraisy dengan adanya nikmat-nikmat dunia, karena yang mereka inginkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sifat hasad. Sifat iri itu sangat berbahaya sekali. Rasulullah menyebutkan dalam hadis sahihnya bahwasanya Rasulullah bersabda, yang namanya penyakit hasad itu seperti layaknya api yang memakani kekayuan. Gak mungkin ada kayu yang akan bertahan dengan adanya api. Orang-orang yang ada hasad pada hati mereka, mereka sadar atau tidak sadar kebaikan mereka yang pernah mereka lakukan setahunkah itu, 2 tahunkah itu, atau 10 tahun yang lalu, gak kerasa habis karena adanya sifat hasad. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau mengatakan, aku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tapi aku sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatiku yang bersih kepada sesama muslim. Aku tidak pernah menjelekkan mereka, aku tidak pernah merasa lebih baik daripada mereka. Karena perasaan ini Allah tinggikan derajatku. Hati yang bersih kepada sesama muslim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah sudah berfirman, di mana hari itu nanti yang namanya harta dan anak-anak tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Imam At-Tabari juga Imam Ibn Katsir mengatakan dalam tafsir mereka, qalbun salim itu apa? Qalbun salim itu yang di hatinya mereka itu selamat daripada al-hasad wal ghil wal hikid, daripada dendam, daripada merasa lebih baik daripada orang, daripada rasa penyakit iri. Karena ini termasuk racun yang tidak dirasa oleh seseorang yang memilikinya, yang akan membinasakan jiwanya. Yang dimana racun ini bukan menyelesaikannya di dunia saja, tapi sampai akhirat. Allah mengatakan tidak akan manfaat harta mereka, anak-anak mereka, kecuali mereka datang kepadaku dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Dan yang ketiga adalah sudah adanya sifat dendam. Sampai rasa dendam itu memiliki tempat di dalam hati kita. Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran, qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang menahan amarah murka mereka dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Orang-orang yang menahan amarahnya, kata Nabi, bahwasanya nanti mereka disebut, dipanggil namanya di depan halayak umum di padang mahsyar. Allah Ta'ala berikan keistimewaan karena dia pernah memaafkan seseorang, menahan amarahnya, padahal dia bisa membalasnya. Yang kelihatannya remeh, walaupun kita merasakan sakit, merasakan pedih dalam hati, tapi kalau kita maafkan karena Allah, kita memaafkan karena kita ingin membuat Rasulullah tersenyum, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuknya di dunia dan juga di akhirat. Maka detox hati itu penting, wahai wanana, para saudara-saudara, bahwasanya detox hati itu sangatlah banyak daripada rahmatnya Allah, daripada rahmatnya Rasulullah. Rasulullah memberikan banyak detox hati untuk tetap menjaganya bersih daripada racun duniawi. Yang pertama adalah apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahwasanya siapa saja menyata ahad Al-Quran, siapa yang biasa membaca Al-Quran, siapa yang dia ini di mana-mana membaca Al-Quran, memiliki hubungan khusus kepada Al-Quran, maka Quran itu akan menjadi syafaatnya nanti di hari kiamat. Bahkan yang dimana yang diajarkan oleh guru saya Abu Said Muhammad Ahmad Al-Maliki, yang dimana beliau ini mewasiati kepada kami untuk tidak pernah meninggalkan surat Tabarak. Surat Tabarak yang dikatakan oleh baginda Nabi, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, allati tunji sahibahu min adzabil qabr. Siapa saja yang membaca surat Tabarak sebelum tidur,
maka dia akan Itu pakai baju biru itu sebelahnya daripada adab kubur. Sehingga itu sebelah pakai baju biru sebelahnya yang ceramah adab kubur, lo pakai baju ini bercepat-cepatlah untuk terus itu membaca surat Tabar, karena surat Tabar itu tidak pernah ditinggalkan oleh para ulama, oleh para aulia. Sehingga Abu Said Ahmad Al-Maliki, begitu juga Abu Said Ahmad Al-Maliki selalu mewasiati murid-muridnya untuk tidak pernah meninggalkan surat Tabarok. Dan yang kedua adalah dengan kita ini banyak-banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Said Muhammad Al-Maliki mengatakan, as-salatu ala nabi miftahu kulli khairin. Yang namanya salawat kepada baginda Nabi adalah kunci selamat, kunci kebaikan dunia dan juga akhirat. Akan yang namanya salawat itu menjadi barometer kenalnya baginda Nabi terhadap kita. Nanti Nabi SAW mengatakan, inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum aliyya salatan. Nanti yang paling dekat denganku posisinya di akhirat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dan yang ketiga di atas hati adalah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampunan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, banyak-banyaklah kamu beristighfar kepada Allah dalam dudukmu, dalam berdirimu, atau dalam kegiatanmu. Karena istighfar itu kebaikannya tidak terhitung. Kalau kita meminta ampunan kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan beserta pemberian-pemberiannya tentang dunianya dan juga akhiratnya. Dan yang keempat adalah mujalasatus sholihin. Tempat kita ini berduduk-duduk dengan orang soleh, orang-orang alim, karena mereka ini orang-orang yang paham ilmu agama, mereka ini orang yang paling paham betul dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan Abu Syarif Muhammad Al-Maliki, dia mengatakan orang-orang yang sibuk dengan hadisnya baginda Nabi, syama'ilnya baginda Nabi, siratnya baginda Nabi, seakan-akan mereka ini mendapatkan sohbah, seakan-akan mereka ini menjadi sahabat Nabi. Kenapa? Mereka tidak pernah lalai daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka orang-orang yang sering membaca hadis, membaca syama'il, membaca sirah, wajah-wajah mereka terang benderang karena doa daripada baginda Nabi. Nadrallahu ra'an sami'a minna maqalatan faballahu kama sami' farbu muballighin aw amin sami', kata baginda Nabi. Orang-orang yang mendengar perkataanku kemudian mereka menyampaikannya kepada orang lain, itu akan Allah terangi wajah-wajah mereka. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ini hati kita yang selamat daripada racun dunia. Semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita ini yang dipenuhi oleh cinta kepadanya dan juga Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita ini yang terlepas daripada riya, daripada hasad, daripada ghil, daripada hikid. Semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita ini bersih terhadap keluarga kita, terhadap saudara kita, terhadap sahabat kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita ini yang mencintai akhiratnya dibanding dunianya. Semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita ini dihiasi oleh cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.